Nah, hari ini saya mau bicara masih dalam seri yang berjudul Teachable Spirit. Masih dalam seri yang bernama Teachable Spirit. Nah, lalu terus terang ini bukan bahan dari headquarter, tapi hasil dari renungan saya. Ada something yang struck in my mind dalam minggu ini. Penting buat kita semua di sini mengerti tentang correction. Saya ulang ya, untuk mengerti kita semua tentang bagaimana didisiplin, dibenarkan, bukan dibenarkan, dikorek. Ya, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang berat tuh. Dan saya yakin sekali ini sangat relevan dengan seri ini. Dan saya yakin sekali juga akan sangat memberkati Anda. Dan saya yakin juga jangan menutup kuping, menutup hati terutama hari ini, karena kita hari ini mau belajar. Karena saya yakin keluarga Jeff adalah keluarga yang mau diajar, betul? Oke. Mungkin sebelumnya saya mau tahu tadi ya, ada Jojo akhir dari swag. Nah, swag harus mikir itu bukan Inggris itu. Nah, just in case kalau teman-teman bertanya tuh apaan itu swag? Itu apa? Save with amazing grace. Oke, itu salah satu akhir kita yang dipimpin oleh Revi. Oke, luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Dan hari ini sharing saya adalah tentang correction. Nah, kita mau baca ayat-ayatnya sebelum kita berdoa. Oke, siapa mencintai didikan, mencintai apa? Pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah stupid, katanya bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya adalah dungu. Nah, Amsal 13:1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Oke? Didikan, Anda kalau nggak bisa baca bahasa Indonesianya di atas, bisa ada bahasa Inggrisnya. Saya bikin ini karena agar ada kita yang di dalam sini yang nggak ngerti bahasa Indonesia bisa follow apa yang saya katakan. Amsal 15:10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ingin belajar satu poin dalam minggu ini tentang correction, dan Roh Kudus pimpin kami dalam mendengar agar kami mengalami transformasi dalam hidup dan kami pulang tidak sama lagi pada saat kami masuk. Dan biarlah Bapa agar segala firman yang ditaruhkan hari ini jadi the seed of greatness, dan apa yang akan disampaikan juga begitu relevan, simple, sederhana, dan kami pulang bisa mengerti seluruhnya. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Oke. Teachable tentang correction ya. Teachable untuk kita bisa diajar, tidak selalu kita berjalan dalam situasi seperti hari ini, yaitu suasana apa? Preaching, betul ya? Nah, akan tetapi juga akan Anda mengalami one-on-one, ya, one-on-one dengan teman Anda, dengan akhir leader Anda, dengan saya mungkin, dengan siapapun dalam ruangan ini. Nah, untuk kita mendengar sesuatu dalam kita belajar, tentunya kita tidak selalu mendapat sesuatu yang enak didengar. Nah, saya ulangi teman-teman ya, untuk kita dalam bertumbuh, tidak selalu kita akan mendengar segala sesuatu yang enak dan kita inginkan. Nangkap sobat? Oke. Nah, tapi ada saatnya kita dapat sesuatu yang tidak enak dalam bentuk apa? Correction, dalam bentuk teguran, dalam bentuk disiplin, dalam bentuk apa? Ya masih gitu ya catatan saya. Nah, teguran punya tujuan teman-teman. Orang menegur punya tujuan, bukan cuma asal maki atau semprot orang ya. Mungkin kita nggak seperti itu. Saya yakin di sini nggak ada yang demikian. Tetapi punya tujuan untuk apa? Mengcorrect the path menuju likeness of the Christ. Setuju teman-teman? Oke. Nah, tapi tentu dalam
dengan sensitivity yang sangat besar. Oke. Nah, Ibrani 12 ayat 11 mencatat demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa? Duka cita. Nah, seakan-akan gak enak tuh pada saat kita ditegur orang, pada saat kita dikorek sama orang. Akan tetapi Alkitab juga menjanjikan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi siapa yang mau menolak teguran, teman-teman? Halo? Ada yang mau menolak teguran? Saya sering mendapat teguran, tapi ada caranya lagi yang kita nanti mau lihat. Oke? Nah, saya growing up disiplin oleh orang tua saya. Saya growing up sangat didisiplin oleh orang tua saya. Kalau masuk ke dalam ruangan, gak tegur orang yang lebih tua, saya bakal dikorek. Kalau saya makan, saya tidak ajak orang lain yang lebih tua makan duluan, saya akan dikorek. Kalau saya kurang ajar, saya masih ingat, saya akan bantingan. Oke? Bantingan. Namanya disabet. Tapi saya nggak rekomend ya teman-teman. Saya ingat sih, kalau dicatat baik-baik, jangan dicatat ya. Kalau walaupun sebenarnya Alkitab juga mengajarkan tentang jangan sampai ada missing of the rods ya. Karena tapi masing keluarga berbeda. Akan tetapi pada saat saya waktu diberikan bantingan, oke? Saya mau katakan saya tidak ada sukacita. Tapi kalau saya boleh pilih, saya tidak mau ada ikat pinggang saat itu yang membuat merah mata saya. Oke? Tetapi teman-teman, kalau saya look back, kalau saya lihat kembali masa lalu saya, sampai saya bisa berada di sini, dan saya bisa dipercayakan oleh 2 orang anak dan 1 orang istri, tunggu betul ya? Jangan bukan 2 orang istri, 1 orang anak, bukan. 2 orang anak dan 1 orang istri, oke? Saya berarti saya dipercayakan sama Tuhan untuk convey atau pass on the correction yang Papa saya lakukan buat saya. Memang pasti kita mendapatkannya tidak ada sukacita, akan tetapi at the end membawakan damai sejahtera. Oke? Nah, mari kita lihat correction dalam beberapa sudut hari ini, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat correction atau koreksi dalam beberapa angle agar kita bisa address beberapa hal yang tepat tentang correction. Tentunya the biblical way untuk memberinya saat diperlukan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan di depan ini, pertanyaan renungan untuk kita pribadi, atau mungkin untuk renungan di iCare, atau mungkin untuk renungan di antara friendship Anda dengan hubungan sesama di dalam gereja ini, atau even di luar gereja ini, atau even dengan orang yang paling dekat denganmu. Oke? Pertanyaan pertama. Why don't we want to give a correction? Kenapa kita susah banget mau memberi correction? Saya juga berharap jangan habis dari sini semua orang belum babi buta bilang ini kesempatan nih gue nih. Kesempatan nih. Jangan begitu juga ya. Tapi ini pertanyaan valid menurut saya. Why don't we want to give correction? Nah, yang paling pertama. Yang ada kemungkinan adalah ada mungkin sesuatu yang masih belum benar dalam hidupmu, atau dosa yang masih mengikat, atau mungkin sikap yang masih perlu dikorek dalam hidupmu, sehingga Anda merasa jangan dulu deh gue korek orang, karena gue sendiri pun juga belum benar. Masih ingat gak? Kalau kita dikorek sama orang, ini bukan dibenarkan sama orang, dia bilang, lu
lu ngaca dong, ya gak? Lu ngaca dong. Benar gak sih? Sering kali kita melihat orang malah membalikan correction tersebut kepada kita. Jadi ada sikap-sikap yang kita mesti perlu correcting sehingga kita harus berusaha merasa, sehingga kita bisa jadi seperti seorang yang hipokrit menurut di Matius 7 ini. Oke, Anda bisa baca ya, Matius 7 ya. Nah, jadi solusinya bagaimana teman-teman? Kalau seandainya kita tidak mau disebut hipokrit atau munafik, yaitu hidup benar, betul? Hidup kudus, hidup righteous, hidup yang godly. Agar tujuannya apa, teman-teman? Ini bukan cuma klise atau sesuatu yang biasa di gereja katakan. Agar kita bisa bantu hidup orang lain. Halo? Kita diberkati untuk menjadi berkat, betul? Agar hidup kita menjadi lifestyle yang sama buat hidup orang lain. Nangkep sobat? Lalu kemungkinan juga bukan hanya kita masih mungkin kurang hidup yang benar atau hidup dalam dosa. Kemungkinan juga kita tidak mau merasa uncomfortable, betul? Kita nggak mau uncomfortable, betul? Jujurnya memang sangat tidak comfortable karena bukan suatu obrolan yang mudah. Yang kedua, yang ketiga, kita juga mungkin bukan tipe orang yang suka cari keributan, betul? Benar nggak sih teman-teman? Why don't we want to give correction? Karena kali kita bukan troublemakers ya. Puji Tuhan di sini nggak banyak troublemakers. Tapi bukan karena kita tidak troublemakers, tapi kita tidak mau ucapkan atau approach someone untuk correction. Oke? Nah, kita dalam tubuh Kristus semua perlu dikoreksi. Karena di jangka waktu yang lama akan bisa menolong kita. Di Ibrani 12 ayat 11 tadi dikatakan memang tiap-tiap ajaran pada waktu ia diberikan pada saat ini tidak mendatangkan sukacita, betul? Tetapi di kemudian ini akan menghasilkan buah. Jadi ada jangka waktu, ada besar waktu yang pendek, besar waktu yang lama yang bisa memberikan keuntungan buat kita. Oke? Nah, saya belum lama ini mungkin teman-teman di akhir saya udah tahu ya bahwa saya belum lama ini kena speeding notice. Jadi ceritanya begini ya, tunggu sebelum ada pantesan dia PDP soalnya pendeta dan pembangsa. Bukan gara-gara itu. Sorry ya. Oke. Jadi saya selama ini berpikir mobil kantor saya itu ada dipasangin GPS. Nah, saya mendapat informasi bahwa selama kamu punya speeding exceeding the limit within 10 seconds is not going to be recorded. Nah, karena saya baru pasangin GPS mobil saya. Rupanya tidak demikian. Dari kantor saya pagi-pagi saya harus keluar di Templeton, betul, dari rumah. Kalau dari Rolston ada tahu. Dan untuk seringkali mobil semua di sebelah kiri pelan-pelan, betul? Di sebelah kanan kosong. Apa yang salah bukan teman-teman? Saya teringat selama 10 second kalau kita ngebut tidak akan direkod. Oke, sip. Saya ambil jalur sebelah kanan, saya kebut kencang-kencangnya, saya hitung 1, 2, 3 sampai speed saya lumayan tinggi. Akhirnya saya masuk paling ujung dan saya keluar di Templeton. Cihuy. Apa yang terjadi? Awal bulan Mei saya dapat email. Saya number 1 speedster di City Care. Tepuk tangan, terima kasih. Tolong bagian ini tolong dihapus sedikit ya di video YouTube kita. Tentu teman-teman juga nonton. Oke, saya speed limit exceed a certain speed. Oke, bukan cuma sedikit, banyak. Dan saya nomor 1. Semua orang sini ke kantor saya approach. Wow, you are
so fast sampai orang pada ngirim email saya foto orang Chinese lagi. Saya bilang, ya oke, it's my bad, it's my fault, it's my fault. Akhirnya pendek cerita, saya dapat love letter dari ministry bukan, dari CEO of CityCare, dapat love letter. Daddy, you number one, Saya balasnya, Mike, I'm quite an aggressive person. I always want to be on top. I always want to be number one in everything I do. Oke. Pendek cerita itu apa yang terjadi di bulan Mei. Saya di-corrected. Lalu bulan Juni datang. Apa yang terjadi teman-teman? Saya nomor 1 lagi. Wait a minute, tunggu. Oke, Anda jangan cuma dengar ada saya nomor 1 lagi. Saya berarti orang beban, betul? No. Yang kedua kali saya challenge perusahaan saya. Saya bilang, di mana gue mau? Sejak gue di-corrected bulan Mei, I have changed. Sejak what happened in May, I have changed. I have repented. Serius, aku bilang gitu sama teman-teman bos saya. Saya bilang gitu sama bos saya. Bukan CEO saya, bos saya. Saya bilang, I have repented. Soalnya yang terjadi adalah navigation systemnya yang salah. Masa speed limit 80 dibilang saya speed limitnya 50. Akhirnya 2 hari lalu CEO saya tadi yang nulis letter, dia nongol depan saya. Dia bilang, Ben, you know why I come here? About last month? Yes. What else? This month? This month is bullshit. Gak boleh ngomong gitu ya. Sorry. This month is wrong, saya bilang. This month is BS. Dia bilang, it's under investigation anyway. Dia bilang, lu push out. Dia bilang, I don't want something happen to you. Dia bilang. Kata-kata itu yang mengiang di kepala saya. I don't want anything happen to you. Right now, enggak. Next week, maybe not. In the long run, something may happen to you. Nah, besok cerita sama teman. Jadi dalam tubuh Kristus, teman-teman, kita yang ngomong di mimbar ini, sometimes we do tell you correction. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mendengar saat itu, keluar kiri kanan, atau Anda renungkan? Nanti kita lihat 3 tipe personality orang-orang yang mau dikorek, yang susah untuk dikorek. 3 personality, tapi nanti. Jadi apa cerita dia? Jadi correction adalah sangat penting. Nah, tadi why don't we want to give correction? Pertanyaan selanjutnya adalah why don't you want to receive correction? Why? Kenapa? Ini 2 pertanyaan why. Why you don't want to give? And why you don't want to receive correction? Valid kan? Practical betul? Why? Pertama, mungkin kita nggak ada anyone yang kita submit dalam hidup, teman-teman. Halo? Mungkin karena tidak ada dalam hidup kita, dalam keseharian kita, yang bisa koreksi kita. Atau kata lain, kita tidak merasa accountable. Halo, semua di sini pernah kerja, teman-teman? Semua di sini masih kerja? Anda accountable sama siapa? Bos. Sama bos, betul. Halo? Saya accountable sama bos saya. Saya project, I have to run the project, ada budgetnya, at the end making profit apa enggak? Betul? Kalau accountant ada trial balance apa enggak? Kita berdua baru belajar itu trial balance apa enggak gitu ya. Halo? Kita nggak ada punya anyone yang kita accountable to.
Halo? Katakan kanan kiri, bukan saya. Bukan saya. Saya punya someone yang saya accountable to. Oke? Nah, Efesus 5 ayat 21 katakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke? Ada someone yang kita lebih tinggi dari kita, berarti betul? Ada yang kita respect lebih tinggi, ada yang kita dengerin, betul? Dan saya berharap bukan ada cuma mengenai, oh ini gara-gara jabatan di gereja, teman-teman. Someone yang kita hold accountable to, oke? Saya dengan dalam keluarga, saya juga kita suka review tuh. Kemarin ini paling terakhir tadi pagi kita review. You comfortable to me, I'm comfortable to you. Okay? Apa yang terjadi dalam hidup marriage kita? Anyway, jadi tidak rendahkan dirimu. Oke? Kita jangan sampai tidak mungkin dikoreksi oleh siapapun kalau kita tidak mau merendahkan diri. Kita tidak mungkin dikoreksi oleh siapapun kalau kita tidak merendahkan diri atau submitted pada siapapun. Make sense ya teman-teman ya? Make sense ya? Dan kita perlu sebagai orang-orang percaya untuk accountable pada seseorang dalam hidup ini. Kita ada leaders, kita ada pastoral team, kita ada care leaders, ada siapa lagi? Ada good friends, godly friends di sini yang kita bisa accountable to. Ngerti nggak? Halo? Godly friends yang bisa koreksi kita. Ingat ayatnya? Iron, besi tajamkan besi, manusia tajamkan sesamanya. Halo? Mari teman-teman, mau makin tajam, makin berguna. Let someone to sharpen you. Oke? Biar manusia menjadikan sesamanya. Nah, yang pertama apa? Why do we want to receive correction? Karena mungkin kita tidak ada anyone yang kita submit to, yang accountable to. Yang kedua, mungkin kita punya attitude yang buruk terhadap koreksi. Mungkin past experience nggak bisa diomongin kali gitu ya. Jadi orang kadang ogah untuk koreksi kita karena kita tidak mau, orang-orang nggak mau urusan dengan sikap kita. Baru ngomong nyinggung sedikit, meledak gitu ya. Menurut Anda mau nggak dikoreksi kalau ngadepin orang demikian? Tidak toh. Jadi apakah bagaimana kita mengetesnya teman-teman? Pada saat teman, yoga friends atau leaders kita sebut tentang koreksi itu kita, bagaimana kita responsnya? Bagaimana kita respons? Itu akan menentukan sikap kita. You are being aggressive atau you are being receptive. Kita coba ya adanya. Biasanya kalau habis khotbah ini pasti ngalamin apa yang saya preach dalam 1 minggu ini. Okay? Are you being aggressive or are you being receptive? Nah, di akhir jiring minggu lalu hari Selasa kita ngumpul. Lalu di akhir itu kita ngobrol-ngobrol gitu ya tentang correction. Lalu saya tanya, guys, bagaimana kalau seandainya kamu menerima koreksi? Wah, ada yang jawab macam-macam. Tapi kita akhirnya come up with a conclusion bahwa kalau kita menerima correction, the first thing we do, terima. Oke? Terima. Bukan cuma terima, langsung masukin otak dan masukin hati. Tunggu dulu, terima dulu, betul ya? Betul ya? Terima. Pikirkan. Lalu terakhir kita tes. Pada saat hal tersebut kembali dalam hidup kita. Dulu saya masih ingat, dulu saya agak lebar dikit ya. Agak lebar. Nah, kayak sekarang juga masih sih.
Anda sih sering lihat saya sih, makanya jadi nggak gitu kelihatan. Dulu saya agak lebar. Ada yang bilang, bro, jaga makan, lu kudu jaga makan bro. Wah, dia bilang kudu jaga makan. Akhirnya saya bilang, setelah dia berdarah-darah dan dia patah tulang, saya bantu dia naik. Saya ditolong. Enggak pernah saya ajar. Akhirnya saya terima. Lalu setelah itu saya renungkan. Gue jaga makan kok. Gue makan 3 kali. Tapi snack banyak ya. So, oke. Akhirnya sampai 1 hari saya dites darah. Nah, rupanya dengan umur saya dan berat saya dan tinggi saya lagi-lagi top in the class. Nomor 1. Kolesterol tinggi, darah tinggi, tekanan darah tinggi, gula tinggi. Saya udah bilang blood pressure belum? Blood pressure tinggi. Nah, akhirnya saya bilang, apa yang teman saya korek saya beberapa tahun yang lalu adalah ngomong tentang kebenaran loh. Adalah tentang keuntungan buat saya. Nah, akhirnya saya terima correction tersebut dan akhirnya saya berubah dalam hal itu. Saya lebih rajin olahraga dan akhirnya puji Tuhan tahun lalu saya tes semuanya kembali normal dan sekarang saya bisa makan lagi. Jangan jadi teman-temannya. Oke, yang kedua apa? Tadi sikap yang buruk dan yang ketiga pride. Sebenarnya pride juga salah satu sikap yang buruk ya, tapi saya mau differentiate dikit. Saat orang brings problems atau issue atau response tentang hati-hati kalau kita banyak menerima pujian. Nah, saya ulang ya. Hati-hati kalau kita banyak menerima pujian dari orang. Apa yang akan terjadi? Build kita punya pride. Ada bahaya sama dengan yang namanya pujian. Sehingga apa teman-teman? Pada saat orang datang mau mencoba korek Anda, pasti salah orang lain, bukan salah saya. Saya perfect loh. Saya perfect. I'm prideful akhirnya. Karena aku tidak perlu koreksi, orang lain yang perlu koreksi. Saya tidak perlu. Nah, ini juga terjadi dalam hubungan kimiawi kita selama 22 tahun. Betul? Saya selalu pada saat dia bring something, saya langsung balikin. Kamu juga begini-begini. Nah, akhirnya kita ujungnya nggak jadi baik, betul? Nah, karena saya terus terang man of pride. Oke? Nah, tapi over the time ya dikikis ya. Ini baru introduction teman-teman. Aduh, saya berapa menit lagi tinggal? Waduh, tinggal 15 menit lagi ya. Nah, oke, tiga tadi. 3 tipe orang yang receiving correction. Saya mau pakai ilustrasi animal. Boleh? Biar Anda pulang ingat. Anda tipe yang mana? Yang pertama. Tipe pertama adalah armadillo. Anda tahu armadillo, teman-teman? Kulitnya keras. Dia sangat keras untuk protect dia dari serangan animal-animal yang lain. Apa yang terjadi pada saat dia mau diserang? Apa yang terjadi? Halo? Dia apa? Dia ball up atau curling ya. Jadi dia jadi kayak bola gitu, saya nggak ada bola. Nah, kenapa dia begitu? Karena dia untuk protect bagian dia dalam yang soft, betul? Untuk protect hatinya, untuk protect internal organnya. Dia pakai curl untuk protect dia dari bahaya di luar sana. Nah, saat teenagers, ya, kita sering di-thought of, betul? Kalau saat kita di-thought of, kita ngapain? Coba tolong teenagers tadi yang halo. Steffi sounds pretty enjoying it, ya.
Okay? So he thought of dia cross, dia punya arms, dia mamanya ngomong, papanya ngomong, dia cross, dia punya arms, dagunya naik. Apa tahu kamu, Mama? Ya, halo? Apa tahu kamu? Saya berasal dari sini ya. Oke? Nah, some people duduk di gereja ini udah mungkin 7 tahun. Halo? Anda mungkin udah duduk di gereja ini selama 7 tahun, sampai 7 tahun ya, saya mau bilang 50 tahun. Oke? Mungkin Anda duduk di gereja udah puluhan tahun, teman-teman. Akan tetapi, firman tidak penetrate to your heart. Halo? Karena begitu Anda mau dikorek, langsung bolak dia mau protect dia punya hatinya. Makanya Anda tidak mengalami perubahan. Oke? Some people, nah Paulus di Areopagus di Athena, dia preaching tentang message yang powerful, yang on fire di Kisah Rasul 7. Saya ada tulis nggak ya? Nggak ada ya. Di Kisah Rasul 17. Dia preaching amazing message. Anda lihat di Kisah Rasul 17, Anda baca di rumah ya, saya nggak punya waktu. Kisah Rasul 17. Dia preaching begitu on fire, begitu menggugah. Dia cerita tentang Yesus, cerita tentang begitu banyak kehebatan Yesus. Akan tetapi di ujungnya dibilang apa? Mereka mengejek dan mereka mengatakan, lain kali kami akan dengar. Mereka mengejek, teman-teman. Lain kali kami akan dengar message kamu. Begitu kebenaran diberitakan, langsung dia bowl up seperti armadillo. Nah, yang kedua, tipe kedua apa, teman-teman? Nah, ini yang saya berharap jangan ada di gereja kita, oke? Kalau armadillo is okay, nggak menyakiti kita. Tapi kalau yang tipe ini berbahaya. Ini hanya bisa dengan doa dan uang. Ini ngomong apa sih? Oke? Nah, oke, saya mau ngomong apa ya? Iya, porcupine. Porcupine dia punya duri yang yang tajam. Dan dia dengan duri yang tajam itu, begitu dia mau di-attack, apa yang terjadi? Berdiri semua ya. Dia punya duri, berdiri semua. Oke? Untuk apa? Untuk encourage orang yang mau attack untuk memikir dua kali. Halo? Betul? Pada saat dia mau di-attack, berdiri keluar. Karena dia nggak mau biar orang mau attack dia mikir 2 kali. Nah, the truth, kebenaran bisa sakiti seseorang, betul? Bisa akan attack seseorang, bisa akan menyakiti seseorang, bisa menyakiti hatinya. Oke? Tapi dia akan bisa attack the messengers, betul? Benar? Nah, cerita yang paling tepat adalah cerita siapa? Saudara kita yang bernama Stefanus. Betul? Stefanus, dia memberitakan kabar baik. Stefanus memberitakan kebaikan buat bangsa Israel. Akan tetapi, apa yang terjadi? Halo? Nah, lihat deh. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama ini, ada baca sendiri di ayat 7 awal. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sakitnya di sini. Tertusuk hati mereka, betul? Sakitnya di sini, tertusuk hati mereka, dan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Nah, lalu apa terjadi, teman-teman? By the way, si Stefanus itu bukan message dia cuma the messenger, betul? Tapi dia yang kena shoot, betul? Halo, apakah Anda seperti ini demikian, teman-teman? Pada saat someone want to correct you become aggressive. Keluar durinya semua. Mau mencari gara-gara untuk
menghancurkan orang yang correct you, the corrector. Oke? Mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya. Halo? Bukan cuma dia protek diri dia, tapi dia menyusahkan orang lain. Orang yang mau coba korek dia. Oke. Yang ketiga. Ini foto Dodi waktu kecil. Tobi. Anjing kita yang paling kecil waktu kecil. Sekarang udah almarhum dia. Udah almarhum ya. Sekarang tinggal Dodi kita nggak melihat waktu dia posisinya seperti ini. Ini papi. Nah, saya berharap Anda semua di sini adalah tipe Christian, the puppies. Anda bukan armadillos, Anda bukan porcupine, Anda ada puppies. Halo, kenapa saya mau bilang demikian? The story of my dog. Okay? Pada saat dia kecil, dia tidak tahu namanya ke toilet train. Saya akan minta lebih dia, lama dikit. Biasa tenang dikit ya. Saya coba train dia ke toilet, tapi dia kecelakaan, gitu. Kencing di karpet lah, kencing di ruang tamu lah, kencing di kitchen lah, kita lagi masak gitu ya. Dan apa yang terjadi? Saya harus korek dia, betul? Saya harus korek dia, benar? Dan ya mungkin kedengarannya kayaknya cuma kayak ini ya, kayak lagi swingle gitu ya, bukan? Gitu ya. Dia kaget benar teman-teman. Tapi apa yang terjadi? 1 menit kemudian saya duduk, saya panggil, Dodi, kami. Gila itu canggih juga tuh anjing, atau ada darah manusia juga kali ya. Dia datang gitu ya. Dan dia dengan ketakutan datangnya. Tapi habis itu saya garuk-garuk kepalanya. Akhirnya dia calm lagi. Dan dia happy lagi. Oke? Maksud saya dari demikian. Ini juga cerita di Kisah Para Rasul 2. Anda baca sendiri. Pada saat Yesus disalib, pada saat bangsa Israel akhirnya menyadari bahwa yang dia salib adalah the Messias. Mereka menyadari dan mereka menyesal. Oke? Kita bisa lihat ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Saya maaf ya, ini tadi saya ngerti kenapa begini. Karena dia punya background putih jadinya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bangsa Israel, oh my God, yang gua salibkan adalah Mesias. Oh no! Apa yang terjadi? Mereka menyesal ya? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka terrobek teman-teman. Kalau seandainya tipenya porcupine, dia akan serang balik, betul? Akan tetapi saat beberapa orang Israel, dia adalah tipe the puppies. Apa yang dia lakukan? Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Dan kalau kita baca terus, nanti di perikop selanjutnya dikatakan begitu besar jumlah orang memberi diri mereka dibaptis, dan jumlahnya sekitar berapa? 3.000 orang. Wah, mereka kena selpet loh itu teman-teman. Kalian itu halo, akan tetapi dia ada tipe the puppies, dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah, dan dia tidak shoot the messenger, tapi dia mau mencari jalan keluar yang baik. Nah, oke, finally saya ngomong banyak-banyak. How to give correction. Yang pertama, Tulus udah ngomong minggu lalu dengan wisdom, betul ya? Approach dengan wisdom. Saya nggak usah ngomong terlalu banyak lagi. Dan yang kedua, datang dengan tact. Nih, tau nggak tact apa?
Tact itu adalah sensitivity in dealing terutama dengan big problems. Oke, teman-teman, Anda pasti udah gatel nih mau correcting people nih. Tapi saya mau ajak teman-teman, approach with tact, sensitivity. Anda dealing with people, be careful. Bukan apa yang akan kau sampaikan, tapi bagaimana engkau sampaikannya. Saya ulang ya, bukan apa yang akan kau sampaikan, tapi bagaimana engkau sampaikannya. Apakah yelling, pointing fingers, angry face? Akan mudah untuk upset people. Tapi critical banget bagaimana cara kita membicarakannya. Oke? Tidak perlu mempermalukan orang, tidak perlu membuat orang merasa feeling guilty. Ingat ya teman-teman, satu prinsip saya. You correct in person, you praise in public. Tolong di gereja ini juga demikian. You critic people in person, tapi you praise people in public. Ingat itu. Datang dengan tact. Bukan apa yang kau sampaikan, tapi bagaimana engkau menyampaikannya. Tidak semua harus mengalami correction. Betul? Kalau Anda 10 kali datang on time ke gereja ini, tapi 1 kali Anda datang telat, apakah perlu dikorek? Tidak. Tetapi kalau Anda 9 kali datang telat, dikorek sama teman atau leadersmu, apakah Anda punya hak untuk marah? Hah? Halo? No. Oke? Dan tidak semuanya Anda harus untuk mengkorek. Oke? Galatia 6 ayat 1. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Oke? Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Oke, terakhir. Approach with a purpose. Yang pertama, approach with wisdom, approach with tact, approach with a purpose. Penting untuk kita approach orang untuk correct somebody, bukan hancurkan somebody, betul? Kita mau lift people up, bukan bring people down di gereja ini. Halo. Don't correct somebody that you don't want to start with love. Kalau you don't have love towards somebody that you want to correct, don't correct for now. Dia bilang tadi pada saat ada tempatnya, pada timing tertentu. Kalau goal hanya untuk cari ribut atau confrontation, now, mendingan jangan. Tujuannya kita mau restore, betul? To the likeness of Christ. Selesai. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang kita berikan hari ini. Aku percaya Bapak, apa yang kami belajar hari ini tentang correction akan konflik kami begitu dalam. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sadar betul bahwa correction is necessary, tapi correction needs some wisdom, needs some tact, needs some purpose. Bapak, aku berdoa Bapak agar hari ini kami diubahkan menjadi pribadi yang rendah hati. Kami ada someone yang kami submit ourselves to. Dan aku berdoa Bapak agar anak-anak-Mu di gereja ini atau yang mendengarkan di YouTube juga bisa menyadari bahwa pentingnya di-correct agar kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Aku mau berdoa pada hari ini untuk semua leaders, semua godly people dalam ruangan ini. Aku mau berdoa Bapak untuk mereka, untuk Kau berikan wisdom hari ini, untuk hidup lebih benar, hidup lebih kudus, hidup menjadi contoh, sehingga kita bisa spread, kita punya lifestyle of godliness kepada orang-orang sekitar kita, sehingga kita bisa bantu orang-orang dengan correction. Ajar setiap leaders dalam gereja ini ya Bapak, untuk menjadi seperti itu. Terima kasih Yesus. Haleluya.